Pernah nggak sih ngerasa buntu? Bingung banget mau melangkah kemana sama karir atau ya hidup secara umum? Kalau pernah, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah sebuah alat yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi panduan pribadi kamu buat menaklukkan masa depan. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perasaan tersesat yang ternyata wajar banget. Terus kita kenalan sama satu alat strategi pribadi yang ampuh. Kita bakal pakai alat itu buat ngelihat ke dalam diri kita, lalu ngintip ke dunia luar. Puncaknya, kita bakal coba bangun SWOT bareng-bareng dan ubah itu jadi semacam peta buat masa depan kamu. Siap ya? Oke, kita masuk bagian pertama. Pernah merasa tersesat? Yuk kita hadapi perasaan ini bareng-bareng. Coba deh, lihat pertanyaan di layar. Kalau ini kedengarannya familiar banget buat kamu, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Perasaan ini, kebingungan ini, serius deh, ini tuh normal banget. Apalagi pas kita masuk fase awal kedewasaan. Dan ternyata perasaan ini tuh ada namanya loh, quarter life crisis. Ini bukan cuma istilah gaul ya, tapi beneran sebuah fenomena yang diakui. Jadi ini adalah sebuah periode di mana kita ngerasa cemas dan ragu banget soal karir, hubungan, sampai keuangan. Jadi kalau kamu ngerasain ini, itu valid banget. Dan kamu bener-bener nggak sendirian. Lihat deh angka ini. Hampir 60% anak muda itu ngerasa khawatir sama masa depan dan bingung soal tujuan hidup mereka. Artinya, lebih dari separuh teman-teman seangkatan kamu mungkin ngerasain hal yang sama persis. Nah, ini nih yang paling penting. Gimana kalau kita coba putar cara pandangnya? Gimana kalau semua ketidakpastian ini bukan krisis, tapi justru sebuah launchpad? Sebuah, ya, kesempatan emas buat benar-benar kenalan sama diri sendiri sebelum kita tancap gas. Dan untuk melakukan itu, kita butuh alat yang pas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, alat strategi pribadi. Yuk, kenalan sama yang namanya analisis SWOT. Jadi, apa sih analisis SWOT itu? Gampangnya, anggap aja ini cara yang terstruktur buat memetakan diri kamu. Kita bakal ngeliat 4 hal. Strengths atau kekuatan, dan weaknesses atau kelemahan dari dalam diri, terus ada opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman dari dunia luar. Kerangkanya tuh simple tapi bener-bener kuat. Coba bayangin matriks ini. Ada 2 sumbu kan? Pertama, antara faktor internal alias dari dalam diri kita, dan eksternal dari luar. Terus, sumbu kedua itu antara hal yang membantu kita mencapai tujuan dan yang merugikan. Nah, pas digabungin, kita dapat 4 kotak ini. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Simpel kan? Oke, saatnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagian ketiga, waktunya menemukan kekuatan dan kelemahan kamu. Faktor internal ini murni soal kamu. Kekuatan itu ibarat senjata andalan kamu, hal-hal yang bikin kamu tuh beda dan bersinar. Sebaliknya, kelemahan itu adalah area di mana kamu bisa bertumbuh. Hal-hal yang mungkin selama ini nahan kamu. Penting banget buat diingat dua-duanya itu bagian dari kita. Dan berani ngakuin itu adalah langkah pertama buat maju. Terus, gimana cara nemuin kekuatan kita? Coba deh renungin sebentar. Prestasi apa sih yang bikin kamu paling bangga? Apa kartu as yang kamu punya? Entah itu pendidikan, koneksi, atau keahlian unik yang orang lain nggak punya. Terus, apa yang teman atau keluarga kamu sering puji dari kamu? Dan nilai-nilai apa yang jadi kompas hidup kamu? Kuncinya cuma satu, jujur sama diri sendiri. Nah, sekarang sisi sebaliknya, kelemahan. Ingat, ini bukan buat ngejudge diri sendiri, tapi buat cari ruang untuk tumbuh. Coba tanyain ke diri sendiri, tugas apa yang biasanya kamu hindarin karena ngerasa nggak pede? Ada kebiasaan buruk nggak yang pengen kamu ubah? Kritik membangun apa yang paling ngena di hati? Dan apakah kamu ngerasa ada skill yang perlu diasah lagi? Sekali lagi, ini soal potensi, bukan kekurangan. Oke, setelah jujur sama diri sendiri, sekarang waktunya kita lihat keluar. Kita masuk bagian 4, mari kita identifikasi peluang dan ancaman yang ada di sekitar kita. Disinilah kita ngomongin faktor eksternal. Peluang itu adalah semua pintu yang lagi kebuka di luar sana. Tren, teknologi baru, atau koneksi yang bisa kita manfaatin. Sebaliknya, ancaman itu ya rintangan atau tantangan dari luar yang bisa menghambat kita. Kuncinya adalah, 2 hal ini ada di luar kendali kita, tapi kita bisa milih gimana cara meresponsnya. Terus, gimana cara kita melatih mata kita biar jeli lihat peluang? Coba deh perhatiin, ada teknologi baru nggak yang bisa jadi keuntungan buat kamu? Ada masalah di industri kamu yang belum ada solusinya? Siapa aja di jaringan pertemanan kamu yang bisa ngebuka pintu? Percaya deh, peluang itu ada di mana-mana. Kita cuma perlu lebih jeli aja ngeliatnya. Di sisi lain, kita juga harus waspada sama ancaman.
Apa sih rintangan terbesar kamu saat ini? Industri kamu lagi ada perubahan besar nggak? Siapa pesaing kamu? Dan ini pertanyaan penting. Mungkinkah salah satu kelemahan internal kamu, kalau nggak diatasi, bisa berubah jadi ancaman eksternal yang nyata? Mengantisipasi ini bisa bikin kamu selangkah di depan. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Kita masuk bagian 5. Yuk kita bangun sebuah SWOT pakai contoh nyata. Kenalin, ini Alex. Dia seorang lulusan baru jurusan akuntansi yang punya mimpi kerja di perusahaan multinasional. Coba kita bedah situasinya bareng-bareng. Nah, ini dia contoh SWOT-nya si Alex. Kekuatannya jelas ya, lulus dengan nilai bagus, jago komunikasi. Tapi dia juga punya kelemahan, gampang bosen sama rutinitas. Sekarang kita lihat faktor luarnya. Peluangnya gede banget. Jaringan alumninya kuat dan lulusan akuntansi lagi banyak dicari. Tapi ancamannya juga nyata, saingannya banyak banget. Disinilah keajaiban SWOT terjadi. Alex bisa pakai kekuatan komunikasinya di peluang jaringan alumni buat ngatasin ancaman persaingan. Mungkin dia juga harus sadar kalau kelemahannya yang gampang bosen itu bisa jadi masalah di kerjaan akuntansi yang cenderung rutin. Begitulah cara kita membaca SWOT. Jadi, matriksnya udah keisi semua nih. Terus, abis itu ngapain? Nah, ini dia, bagian yang paling penting. Bagian 6. Mengubah analisis ini jadi peta aksi yang nyata buat masa depan kamu. Manfaatnya tuh luar biasa loh. Secara strategis, kamu jadi bisa memaksimalkan kekuatan buat nangkep peluang. Secara pribadi, ini bisa banget ngebangun kepercayaan diri dan ngasih pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kamu sebenarnya. Pada akhirnya, ini bukan cuma analisis di atas kertas, tapi jadi fondasi buat pengembangan karir dan pribadi kamu ke depannya. Jadi, inget ya, analisis SWOT kamu itu lebih dari sekedar dasar. Ini tuh buku panduan pribadi kamu buat meraih kesuksesan. Anggap aja ini alat yang hidup dan dinamis, yang bisa kamu pakai terus buat menavigasi perjalanan kamu ke depan. Jadi, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya tinggal satu. Apa langkah pertamamu?